Hello everyone, kenalin aku Dwianti, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Syakuala, Banda Aceh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air dan dampak yang akan ditimbulkannya. Tonton videonya sampai habis ya guys, supaya kalian tahu apa sih penyebab dari pencemaran air dan apa sih dampak yang akan diberikan kepada kita. Di dunia ini, air merupakan sumber kehidupan. Sayangnya, air yang kita butuhkan untuk bertahan hidup seringkali tercemar oleh berbagai faktor. Mari kita jelajahi dampak pencemaran air dan penyakit yang ditimbulkannya. Salah satu sumber utama pencemaran air adalah limbah industri. Bahan kimia beracun dan limbah industri yang tidak terkendali mencemari sungai dan danau, mengancam organisme hidup di dalamnya, termasuk kita, manusia. Dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Tamiang mendatangi pabrik kelapa sawit PT Bima Desa Sawita di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekera. Kedatangan petugas dilakukan setelah adanya laporan masyarakat sekitar yang diduga limbah pabrik tersebut telah mencemari sungai. Di lokasi petugas memantau langsung areal pabrik yang diduga menjadi sumber limbah. Petugas juga memeriksa parit pembuangan limbah dan kolam penampungan limbah. Setelah melakukan peninjauan, petugas menemukan di lokasi tidak ada pembuangan air limbah ke badan air dan kolam penampungan. Padahal konsep di dokumen pengolahan air limbah pabrik kelapa sawit tersebut akan di-recycle atau diolah menjadi air baku. Namun di lokasi petugas menemukan saluran tersembunyi pembuangan limbah yang diduga dialirkan ke sungai sekitar. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Aceh Tamiang Surya Lutfi mengatakan pihaknya menemukan banyak permasalahan lain di lokasi pabrik, seperti tongkos atau tandan kosong yang masih dibakar sehingga dapat mencemari udara terhadap warga desa sekitar pabrik. Berikan masukan kepada mereka, kalaupun memang ada terjadi pengulangan pembuangan air limbah ke sungai, ini kan ada tindak pidananya. Makanya mereka kita sampaikan terkait hal tersebut, apabila nanti ditemukan di dalam pengawasan lagi apa yang terjadi hal tersebut, ya mungkin kita akan berikan teguran. Memang banyak standar-standar yang belum diselesaikan oleh mereka. Mungkin ini yang mungkin akan kita sampaikan ke provinsi kembali. Makanya nanti yang berhak memberikan teguran kembali ini dari pihak provinsi ini. Akibat air sungai tercemar limbah, warga desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekera, Aceh Tamiang, mulai khawatir memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pertanian modern juga berkontribusi dalam pencemaran air. Penggunaan pestisida, pupuk, irigasi yang berlebihan itu menyebabkan aliran zat kimia berbahaya dan nutrisi yang berlebihan ke dalam perairan. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhan alga menjadi tidak terkendali, yang dikenal sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi sendiri ini bisa menyebabkan keracunan ikan dan dapat menurunkan kualitas dari perairan tersebut. Tidak kalah penting, pembuangan limbah domestik juga akan menjadi masalah yang serius. Nah, jutaan orang di seluruh dunia ini belum memiliki akses ke sanitasi yang lebih memadai, sehingga mereka membuang limbah langsung ke dalam sungai atau danau yang terdekat di area lingkungan mereka. Nah, air yang terkontaminasi oleh limbah tersebut menjadi sarang penyakit baik yang menular maupun tidak. Misalnya seperti disentri, kolera, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Nah, akibat dari pencemaran air tersebut, penyakit-penyakit menular dapat menyebar dengan cepat. Nah, air yang tercemar dapat mengandung bakteri, virus, parasit yang menyebabkan penyakit seperti diare, hepatitis, tifus, malaria, pada anak-anak maupun pada dewasa. Nah, pada anak-anak sendiri, penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan kekurangan gizi atau yang dikenal sebagai stunting, gangguan perkembangan, bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia itu nggak bisa diabaikan. Setiap tahunnya, jutaan orang di seluruh dunia ini menderita dan meninggal akibat penyakit yang terkait dengan air yang tercemar. Nah, inilah mengapa kita perlu mengambil tindakan yang serius untuk melindungi sumber daya air kita.
Penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi semua orang adalah langkah awal dalam melawan pencemaran air dan penyakit yang akan ditimbulkannya. Bagaimana PDAM mengolah air? Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi, sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada perabot rumah tangga. Misalnya, keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bak penampungan. Oh iya, satu lagi, Pimpo hampir lupa. Selain itu, air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih sobat. Gampang kan? Sudah tahu kan sobat, gimana cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi? Tetap gunakan air dengan bijak ya sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Mari kita jaga air, sumber kehidupan kita. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa air yang kita minum dan kita gunakan dapat tetap bersih dan sehat, serta melindungi diri kita dan generasi yang akan mendatang terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Bersama-sama, mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita dan lingkungan dengan menjaga kualitas air yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, jadi udah tahu kan faktor apa aja sih yang bakal menyebabkan pencemaran air dan penyakit yang ditimbulkannya. Nah, mari sama-sama kita menjaga air kita, karena air merupakan unsur terpenting dari kehidupan. Oke guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang pencemaran air dan penyakit yang ditimbulkannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke deh, thanks for watching. Bye, have a nice day.